Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Noldi Yusuf Perkasa, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas topik mengenai anemia pada remaja putri. Sebelumnya, kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan anemia. Anemia itu sendiri adalah di mana kadar hemoglobin di bawah normal. Pada remaja putri, dapat dikatakan mengalami anemia jika kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Lalu, apa saja gejala anemia itu? Gejala anemia bisa ditemukan pada remaja putri ada 5 L. Lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Adapun gejala yang lain bisa terjadi pusing, gampang mengantuk, sulitnya konsentrasi, maupun mata yang berkunang-kunang. Penyebab anemia itu sendiri dapat terjadi akibat yang pertama, masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan zat besinya meningkat, lalu dapat disebabkan oleh menstruasi. Pada wanita yang sedang menstruasi, terjadi kehilangan zat besi yang sangat banyak, dapat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Lalu yang ketiga, pola makan yang tidak baik, seperti diet ekstrim, lalu mengkonsumsi zat-zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti teh, kopi, susu, serta pengetahuan tentang anemia dan zat besi yang rendah. Lalu, bagaimana kita mencegah agar putri kita tidak mengalami anemia? Kita dapat melakukan pemberian sumber makanan yang bergizi yang kaya akan zat besi. Contohnya, hati, amplat, daging sapi, ikan, ayam, maupun makanan-makanan yang lain. Selain makanan, anjuran minum tablet tambah darah untuk remaja putri dapat dilakukan 1 tablet seminggu sekali pada hari yang sama. Lalu, diminum setelah makan, diminum bersamaan dengan air jeruk maupun air putih. Jangan diminum bersamaan dengan teh, kopi, dan susu. Serta setelah minum tablet tambah darah, makanlah buah-buahan yang mengandung vitamin C agar dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam usus. Lalu selain dari pola makan, apalagi yang dapat kita anjurkan pada remaja putri kita untuk agar tidak terjadi anemia? Yang pertama, kita dapat melakukan pemberian tablet tambah darah yang diminum setelah makan. Lalu, apabila putri kita sedang makan, baiknya setelah makan hanya minum minuman seperti air jeruk ataupun air putih. Jangan minum bersamaan dengan teh, susu, maupun kopi karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai pemberian tablet tambah darah. Contohnya, tablet tambah darah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, lalu menyebabkan kebanyakan darah, ataupun efek samping yang lain yang dapat diberikan oleh tablet tambah darah. Padahal, faktanya, tekanan darah tinggi itu sendiri tidak disebabkan oleh tablet tambah darah, melainkan adanya gangguan dari sirkulasi, ginjal, maupun hal yang lainnya. Lalu, penyebab kebanyakan darah pun bukan karena pemberian tablet tambah darah, melainkan adanya penyakit genetik seperti hemokromatosis. Adapun efek samping tablet tambah darah dikatakan berbahaya. Padahal faktanya, pemberian tablet tambah darah tidaklah berbahaya. Efek samping yang muncul pun hanya ringan seperti mual maupun tidak nyaman dalam perut. Selain zat besi, zat gizi lain juga penting bagi seorang remaja. Maka dari itu, ada beberapa pesan khusus bagi para remaja, yakni biasakan makan 3 kali sehari,
makan pagi, siang, dan malam. Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Lalu, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari, setelah makan pagi dan juga sebelum tidur. Dan yang terakhir, hindari merokok. Lalu, bagaimana komposisi makanan yang baik bagi para remaja? Komposisi makanan yang baik untuk para remaja harus terdiri dari yang pertama, makanan pokok, yakni karbohidrat, berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh dan terdiri dari banyak jenis. Contohnya nasi, gandum, jagung, dan yang lainnya. Untuk karbohidrat sendiri, baiknya 2/3 dari setengah piring. Lalu, untuk sumber protein atau lauk pauknya sendiri, itu dapat lauk yang berasal dari hewani maupun yang nabati. Contoh yang hewani seperti ikan, daging, dan telur. Untuk lauk-lauk nabati, contohnya seperti tempe dan juga tahu. Untuk kebutuhan protein, setidaknya mencukupi sepertiga dari setengah piring. Selanjutnya, yakni ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral, setidaknya terdiri dari sepertiga dari setengah piring yang ada. Dan yang terakhir, sayur-sayuran minimal terdapat 2/3 dari setengah piring yang ada. Cukup sekian edukasi singkat dari saya. Semoga edukasi ini bermanfaat bagi penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.